Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun kita masih dalam kondisi pembelajaran daring. Semoga kita tetap dikaruniai keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap optimis. Semoga pandemi ini cepat segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Baik anak-anak sekalian, anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran daring ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Tapi kali ini kita akan spesifik dulu membahas tentang konflik dulu, yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Baik, kita mulai. Ya, tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk menjelaskan konflik dalam kehidupan sosial. Yang kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah pada pengertian dan faktor-faktor penyebab konflik. Nah, ini mind map peta konsep pembelajarannya dari konflik dalam kehidupan sosial. Nanti yang kita bahas adalah pengertiannya dan faktor-faktor penyebabnya. Baik, kita mulai dengan pengertian. Jadi pengertian konflik itu apa? Contoh anak-anak pasti kemarin terkait dengan Omnibus Law, ya kan? Nah, terjadi tuh demo, terjadi demonstrasi terkait dengan adanya masyarakat yang tidak setuju dengan rencana adanya Omnibus Law. Nah, mengapa elemen masyarakat? Elemen masyarakat itu maksudnya adalah ada masyarakat sipil yang terdiri dari masyarakat, warga, kemudian dimotori juga oleh mahasiswa itu melakukan demonstrasi. Pasti pokok kuncinya adalah disebabkan adanya perbedaan keinginan, perbedaan persepsi, ya kan, antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, demonstrasi ini terjadi merupakan salah satu konflik dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kita masuk ke pengertian. Nah, pengertian menurut Robert MZ Lawang adalah konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Nah, konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan. Nah, sumber-sumber ini terdiri dari ekonomi, politik, sosial, budaya yang relatif terbatas. Nah, kemudian ada pengertian dari konflik menurut Kartono. Jadi, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik. Nah, jadi konflik itu merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Nah, itu pengertian konflik menurut ahli yaitu Robert MZ Lawang dan Kartono. Nah, siapa saja yang dapat melakukan konflik? Ya, anak-anak pasti masih ingat pada pokok pelajaran kelas 7 dulu, kelas 1 maksudnya, anak-anak mempelajari interaksi yang terdiri dari
antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak mungkin pernah mendengar atau membaca berita tentang pertengkaran antar teman di sekolah, mungkin malah di madrasah, ya kan? Nah, ini kejadiannya digolongkan konflik antar individu. Adapun konflik antara majikan, buruh, dimasukkan dalam kategori konflik individu dan kelompok. Nah, contoh konflik antar kelompok dengan kelompok adalah konflik misalkan antar para pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP, petugas ketertiban. Nah, konflik bahkan dapat melibatkan skala yang lebih luas. Contohnya konflik antar kelompok berupa konflik antar suku, bahkan antar bangsa atau malah antar negara. Perjuangan negara Palestina melawan penguasaan Israel yang sekarang ini merupakan salah satu bentuk konflik antar negara. Itu jadi siapa saja yang dapat melakukan konflik berarti yaitu antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Begitu ya. Ya, sebelum kita masuk ke faktor-faktor penyebab konflik sosial, mungkin ada yang mau ditanyakan sama anak-anak semua. Anak-anak bisa bertanya melalui kolom komentar yang tersedia pada video di video YouTube, atau anak-anak bisa langsung WA Japri. Begitu ya. Kita lanjut faktor penyebab konflik. Nah, faktor penyebab konflik ada satu, itu harusnya tertulis 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang nomor 1, faktor penyebab konflik adanya perbedaan individu. Nah, manusia adalah individu yang unik, ya kan? Jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, dan ras, manusia yang lahir dari dalam satu rahim pun, ya kan, memiliki banyak perbedaan. Jadi kembar itu pasti, walaupun kembar sama, identik, tapi tetap ada sesuatu yang beda, ada perbedaannya. Nah, walaupun secara fisik sekilas sama seperti dalam kasus bayi kembar, belum tentu pendirian, perasaan kedua bayi itu sama. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik. Nah, sebab dalam menjalani hubungan sosial seorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Contoh nih, siswa dalam satu kelas, nah itu santri dalam satu kelas pasti berbeda tanggapannya ketika mendengarkan misalkan musik apa ya, dangdut misalkan. Pasti ada yang suka, ada yang enggak, ada yang suka metal, ada yang suka Melayu, macam-macam. Ada yang merasa terganggu karena suaranya dangdut itu bising atau norak atau apapun itu. Nah, ada pula yang merasa terhibur, ya kan. Dangdut itu musik of my country ya. Jadi macam-macam perbedaan taste ya, perbedaan dalam tiap individu. Yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, dalam lingkungan yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan atau tidak sopan, pantas tidak pantas, berguna atau tidak berguna sesuatu baik itu benda fisik maupun non fisik itu bisa berbeda-beda latar belakang itu. Kemudian perbedaan kepentingan. Nah, contoh dulu waktu mau dibangun bandara internasional di Jogja di Temon ya. Nah, itu terjadi itu demo itu. Jadi ada penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, di Temon, Kecamatan Temon. Nah, pemerintah tuh yakin bahwa pembangunan bandara itu akan meningkatkan perekonomian, akan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Nah, tapi ada beberapa masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertanian akan hilang, ganti ruginya kurang jelas, nggak sesuai lah, dan berbagai alasan lain. Nah, peristiwa itu menggambarkan bahwa
Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, ada mungkin anak-anak semua atau santri-santri pernah menemukan kasus pembangunan di sekitar wilayah tempat tinggal, ya, tempat tinggal kalian yang mungkin memicu konflik karena perbedaan sikap antara pemerintah dan warga. Nah, bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, atau bidang-bidang lain. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Dalam melihat atau mengerjakan sesuatu, manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tapi tujuannya berbeda. Konflik akan akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah, begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antar kelompok dan individu. Gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian dapat memicu konflik. Kemudian perubahan-perubahan nilai yang begitu cepat. Contoh perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat. Nah, itu biasanya dilakukan melalui beberapa kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang terjadi. Misalkan tiba-tiba itu. Nah, contohnya peraturan merokok di tempat umum. Nah, pemerintah tidak langsung memberlakukan di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu ada pilot project-nya misalkan. Lalu perlahan-lahan meluas tuh. Dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Peraturan adalah suatu yang lazim dan wajar terjadi karena kita berada pada suatu wilayah. Pada suatu wilayah memiliki berbagai macam masyarakat, harus ada suatu konsensus, harus ada suatu peraturan yang disepakati. Nah, jadi peraturan itu lazim, wajar. Nah, perubahan suatu peraturan itu lazim atau wajar, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Nah, maka jika ada perubahan harus disosialisasikan dulu gitu. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok tersebut. Begitu kira-kira anak-anak semua. Baik, kita mulai ke latihan soal. Kita mulai latihan soal nomor 1. Konflik antara buruh dan penguasa. Nah, ini ya, pengusaha, maaf. Buruh dan pengusaha kerap sekali naik ke pengadilan. Nah, contoh pemberian upah yang tidak sesuai menjadi salah satu alasan. Nah, kasus di atas menggambarkan konflik terjadi karena faktor. Nah, apa faktornya? Tadi ya sudah ya, ada 4 faktor. Apa itu faktornya? Nah, kita back, ada faktor perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat. Nah, pertanyaannya adalah kasus konflik antara buruh dan pengusaha, berarti perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan apa itu? Ya, perbedaan kepentingan antara buruh dan pengusaha. Buruh keinginannya adalah supaya dia bekerja mendapatkan upah yang layak, bisa merubah perekonomiannya dari yang kurang menjadi baik, syukur-syukur bisa lebih. Tetapi pengusaha keinginannya adalah tidak mungkin dia pengusaha itu mau rugi, ya kan? Gak mau, pengusaha ya inginnya adalah untung. Dan kadang ada beberapa perusahaan atau korporat yang mendapatkan keuntungan itu harus melalui pemerasan satu buruh atau buruh-buruh dizolimi hak-haknya. Nah, itu apa namanya, konflik bisa terjadi. Atau malah sebaliknya, pada suatu perusahaan atau korporat sudah mengasih hak-hak buruh mendapatkan tunjangan atau mendapatkan
semua yang diinginkan buruh, atau artinya perusahaan itu baik, tapi ternyata ada buruh yang tidak sesuai pekerjaannya, tetapi menginginkan hak yang lebih baik, menginginkan hak yang banyak, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Itu perbedaan kepentingan. Kemudian latihan soal nomor 2. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Adalah pengertian dari konflik menurut apa tadi? Pengertian konflik yang kita bahas tadi ada 2, menurut apa tadi? Robert M.Z. Lawang dan menurut Kartono. Di sini konflik adalah perjuangan. Kata kuncinya adalah konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka. Dan seterusnya. Itu adalah pengertian konflik menurut Robert M.Z. Lawang. Jadi jawabannya adalah A. Gitu. Menurut Kartono, konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan. Begitu. Jadi kata kuncinya itu. Jadi mudah latihan soalnya. Begitu kira-kira anak-anak semua. Semoga bermanfaat materi yang singkat ini. Pembahasan kita masih berlanjut terkait pembahasan konflik dalam kehidupan sosial, karena kita baru membahas pengertian konflik dan faktor-faktor penyebab konflik sosial. Pada pertemuan besok kita akan membahas tentang akibat-akibat konflik sosial dan cara menangani konflik. Begitu ya. Jika anak-anak ada pertanyaan, bisa tulis di komen atau bisa japri lewat WA. Komen atau WA anak-anak semua itu menjadi nilai keaktifan pada pembelajaran daring ini. Begitu anak-anak semua, tetap sehat, tetap semangat ya, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan pribadi, jaga kesehatan lingkungan, jaga kesehatan keluarga yang ada di rumah. Akhir kata kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.